Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrinur Farizi, NIM 190, perwakilan dari kelompok 4 Seminar Akuntansi. Ingin mempresentasikan tentang usefulness of financial accounting atau reporting. Oke, yang pertama, informasi laporan keuangan. Ini sangat penting dalam kegiatan suatu entitas laporan keuangan. Nah, ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, hasil keuangan ini dan arus kas entitas ini sangat bermanfaat bagi sebagian besar orang. Nah, penggunaan laporan keuangan ini untuk pengambilan keputusan. Nah, selain itu, laporan keuangan ini menunjukkan bahwa hasil pertanggungjawaban manajemen atau pengguna sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian, pada setiap entitas ini harus memiliki kemampuan yang baik dalam menyajikan laporan keuangan di setiap periodenya. Nah, baik dalam keandalan, materialitas, ataupun kualitas informasi yang terdapat dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, untuk memiliki kemampuan yang baik di setiap pemahaman, ini harus memiliki standar akuntansi yang tertuang dalam PSAK. Nah, baik itu menggunakan kerangka konseptual maupun pelaporan keuangan manajemen laba ataupun konsekuensi ekonomi laporan keuangan. Nah, adanya PSAK ini berguna untuk menyamaratakan pelaporan keuangan di Indonesia khususnya. Nah, ini guna apa? Sehingga ketika entitas itu melihat laporan keuangan itu tidak bingung ataupun tidak meraba-raba dan memberikan keyakinan sebagai penggunanya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan atau identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan atau financial reporting, yaitu mencakup tidak hanya laporan keuangan saja, tetapi juga media-media lain yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan proses akuntansi. Misalnya laporan keuangan tahunan kepada para pemegang saham tidak hanya berisi tentang laporan keuangan saja, tapi seperti tercantum di atas, informasi seperti rasio-rasio keuangan yang dianggap penting, itisar jumlah atau saldo rekening-rekening tertentu dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dalam pelaporan keuangan atau yang disebut dengan financial reporting itu tidak hanya mencakup suatu laporan keuangan saja, tetapi di dalamnya juga ada kayak semacam suatu informasi yang penting baik bagi para pemegang saham ataupun yang mempunyai stakeholder ataupun kepentingan terhadap suatu pelaporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya bahkan dalam laporan keuangan tahunan tersebut dimasukkan informasi non keuangan seperti deskripsi tentang produk. Jadi tidak hanya tentang laporan keuangan saja atau tidak hanya berisi suatu laporan keuangan saja, tapi di dalamnya juga ada yang berisi non keuangan. Contohnya seperti deskripsi tentang produk, pemasaran atau segmen yang dianggap penting seperti daftar nama anggota direksi dan dewan komisaris. Jadi seperti itu, tidak hanya berisi tentang keuangan saja, tetapi kayak informasi yang dianggap penting itu bisa ada di financial reporting seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke rumusan masalah. Nah, setelah melewati pendahuluan tadi, jadi maka diambil ataupun disimpulkan bahwa untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana para ahli mendefinisikan pelaporan keuangan. Yang kedua, apa saja kegunaan pelaporan keuangan, dan yang ketiga, siapa saja pengguna pelaporan keuangan. Nah, jadi seperti itu untuk rumusan masalah dari latar belakang tersebut.
Selanjutnya yakni landasan teori. Yang pertama ada akuntansi. Menurut Sugiarto 2002, akuntansi keuangan adalah bidang pembukuan yang menyoroti perencanaan laporan keuangan suatu organisasi ataupun perusahaan yang diselesaikan secara bertahap. Laporan ini merupakan jenis tanggung jawab eksekutif kepada investor atau pendukung keuangan. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian ada beberapa tujuan dari akuntansi keuangan itu sendiri. Yang pertama yakni memberikan informasi keuangan perusahaan. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur potensial terkait dengan laba. Alasan sederhananya, jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar, tentu perkembangan perusahaan juga akan tumbuh pesat. Namun sebaliknya, perusahaan akan hancur jika data keuangannya terus menurun. Yang kedua, yakni memberikan informasi aktiva dan pasiva perusahaan. Hal yang harus ada dan dianalisis di dalam akuntansi keuangan adalah modal, piutang dan hutang perusahaan, serta aset usaha jika itu sudah dikalkulasi dengan benar. Dari akuntansi keuangan juga bisa ditemukan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar utang usaha, serta bisa ditelaah apakah model usaha sedang sehat ataupun sebaliknya. Yang ketiga, yakni memberikan informasi perubahan pada stakeholder. Proses akuntansi juga memberikan informasi seputar perubahan siklus ekonomi. Hal yang dikenal dengan istilah neto ini memang harus terus dimonitor siklus perubahannya. Dari gambaran inilah pihak penyandang dana itu bisa mengetahui sejauh mana sih usaha perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan usaha. Yang keempat, yakni memberikan informasi penting terkait perusahaan. Adanya akuntansi keuangan yang bisa diketahui tidak hanya informasi tentang finansial, tetapi juga yang terkait dengan non-finansial. Apapun informasi yang tercatat selama itu bisa membantu perkembangan perusahaan, maka data yang muncul adalah penting untuk diawasi perkembangannya. Kemudian yang terakhir yakni menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Dengan adanya akuntansi keuangan, tentu pengeluaran dan pemasukan itu tercatat dengan detail. Dari situ menjadi jelas serta tidak terjadi tumpang tindih data. Dan untuk materi selanjutnya yaitu kajian teori pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah salah satu cara yang digunakan untuk organisasi dalam menyampaikan data keuangan organisasi. Menurut SFAC nomor 1 FASB menyatakan bahwa motivasi di balik pelaporan keuangan tidak terbatas pada substansi ringkasan anggaran saja. Pada akhirnya, tingkat perincian pelaporan lebih luas daripada laporan anggaran. Ada kualitas sistem pelaporan keuangan yang sukses menurut cerdaso.com tahun 2020. Yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi adalah sistem pengumuman langsung yang harus mencerminkan latihan keuangan standar atau mendasar. Yang kedua yaitu kelengkapan. Struktur pengungkapan yang menjangkau jauh adalah sistem yang bergantung pada semua inklusif yang memberikan arahan untuk mencatat berbagai jenis transaksi keuangan. Dan yang ketiga yaitu konsistensi. Pelaporan keuangan dari jenis komparatif harus diperkirakan dan diungkapkan dengan sedikit memperhatikan jenis industri, geologi, dan rentang waktu. Namun ada juga persyaratan untuk kemampuan beradaptasi yang memungkinkan organisasi untuk tanpa ragu melaporkan hasil sesuai dengan ekonomi yang mendasar. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, definisi akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis, karena akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan atau stakeholders mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi pada suatu perusahaan. Menurut Charles, akuntansi merupakan sistem yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan, kemudian mengkomunikasikannya kepada para pembuat keputusan untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi secara umum diartikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi
dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, juga kebijaksanaan bagi pihak internal maupun pihak eksternal dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang berupa dokumen yang melaporkan kegiatan bisnis dari suatu organisasi atau entitas dalam satuan moneter. Laporan keuangan suatu perusahaan biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, slide selanjutnya yaitu kegunaan akuntansi. Kegunaan yang paling utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai kualitas kinerja dan perubahan seperti apa yang terjadi. Dan berikut ini merupakan fungsi akuntansi secara umum. Yang pertama adalah recording report. Fungsi utama dari akuntansi adalah untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis dari begitu banyaknya transaksi keuangan yang selanjutnya dikirim ke berbagai account leader dan akhirnya mempersiapkan akun akhir untuk mengetahui laba atau rugi dari bisnis pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, melindungi properties. Fungsi lain akuntansi adalah untuk menghitung jumlah real dari penyusutan aset dengan memilih metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Setiap disipasi tidak sah dari setiap aset akan membawa bisnis di ambang kebangkrutan. Karena itu, akuntansi merancang sistem yang diinginkan untuk melindungi properti dan aset bisnis dari penggunaan yang tidak sah dan tidak beralasan. Yang ketiga adalah komunikasikan hasil akuntansi, selalu mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke berbagai pihak yang tertarik dalam bisnis tertentu, seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor, pemerintahan, peneliti, dan lain sebagainya. Kemudian ada meeting legal. Akuntansi juga berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang akan selalu memenuhi dan persyaratan hukum untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan seperti pengembalian pendapatan pajak dan pengembalian penjualan pajak. Kemudian ada klasifikasi. Fungsi akuntansi sebagai klasifikasi berkaitan dengan analisis sistematis dari data yang tercatat dengan maksud untuk transaksi kelompok atau entry dalam satu alam di satu tempat. Pekerjaan klasifikasi dilakukan dalam buku yang disebut sebagai ledger. Kemudian ada summarize. Ini melibatkan penyajian data rahasia dengan cara yang dapat dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternal penggunaan akhir dari laporan akuntansi. Proses ini mengarah pada penyusunan laporan berikut ini, yaitu neraca saldo, laporan laba rugi, dan kemudian ada menganalisis dan menafsirkan. Ini adalah fungsi terakhir dari akuntansi, yakni data keuangan yang direkam, dianalisis, dan diintrospeksikan dengan cara yang akhir. Pengguna dapat membuat penilaian yang berarti tentang kondisi keuangan dan profitabilitas operasi bisnis. Kemudian data tersebut juga digunakan untuk mempersiapkan rencana masa depan dan framing dari kebijakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kegunaan dari pelaporan keuangan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, bahwasanya kegunaan dari pelaporan keuangan untuk mengetahui tentang posisi, pelaksanaan, dan kondisi real dari perusahaan atau entitas tersebut, di mana kesemua informasi tersebut terkandung dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan dan juga dibantu atau diiktisarikan melalui pelaporan keuangan yang lain. Nah, untuk segi kegunaan sendiri, menurut Kasmir tahun 2012 dalam halaman buku nomor 10 bahwasanya penyusunan laporan keuangan itu untuk memberikan data atau informasi tentang jenis dan ukuran dari sumber daya yang diklaim oleh entitas,
pada saat tersebut. Yang kedua, memberikan data dan informasi tentang jenis dan ukuran atau posisi nominal dari kewajiban dan modal yang diklaim oleh entitas tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan data dan informasi tentang posisi dari gaji yang diperoleh oleh atau laba yang diperoleh oleh entitas tersebut. Yang keempat, memberikan informasi mengenai besaran pengeluaran dan jenis pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh entitas pada saat-saat tertentu. Yang kelima, memberikan data atau informasi mengenai perubahan dari sumber daya, baik itu sumber daya keuangan maupun sumber daya material, baik itu juga berupa kewajiban. Yang selanjutnya juga modal dari organisasi. Yang keenam yaitu memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan administrasi keuangan oleh entitas dalam satu periode. Yang ketujuh, memberikan data dan informasi tentang catatan atas laporan keuangan dari transaksi-transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh entitas dalam 1 tahun periode, dan data-data informasi keuangan lain. Sesungguhnya fungsi dari pelaporan keuangan yaitu untuk mengevaluasi dari kesemua interaksi maupun aktivitas yang dilakukan oleh entitas, untuk mengevaluasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Khususnya juga dari laporan keuangan dijadikan pedoman untuk menggambarkan kondisi dan keadaan perusahaan atau entitas. Dikarenakan pihak manajerial atau pihak manajemen perusahaan juga menggunakan laporan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas, serta dijadikan sebagai bahan perencanaan untuk operasional perusahaan atau entitas selanjutnya. Dan tak hanya itu, pelaporan keuangan juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan, serta tidak hanya berhenti pada pengambilan keputusan, juga pelaporan keuangan dijadikan sebagai ujung tombak dalam pertanggungjawaban pihak perusahaan dalam hal ini manajerial atas kinerja yang telah dilakukannya selama 1 periode sebelumnya. Selanjutnya, organisasi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal merupakan manajemen. Manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk membantu mereka dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerialnya, khususnya fungsi perencanaan kegiatan dan fungsi pengendalian. Sedangkan pihak eksternal perusahaan merupakan individu dan institusi di luar organisasi perusahaan yang mempunyai atau berniat untuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan di dalam perusahaan. Yang termasuk pihak eksternal merupakan pemilik dan calon pemilik atau pemegang saham, kreditor, pemasok, pelanggan, dan lain sebagainya. Dalam penyajian informasi yang ditujukan pada pihak eksternal, akuntan mengacu pada SAK yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi IAI. Penyajian informasi akuntansi berguna untuk memenuhi kebutuhan pihak eksternal, karena biasanya lebih ringkas dibandingkan dengan informasi akuntansi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal. Selanjutnya 4.1 tentang kesimpulan. Setiap entitas harus memiliki kemampuan yang baik dalam menyajikan laporan keuangan. Setiap periodenya, baik dalam hal keandalan, materialitas, ataupun kualitas dari informasi yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan, untuk memiliki kemampuan yang baik. Maka dari itu, setiap perusahaan harus memahami dan menerapkan standar akuntansi keuangan yang tertuang dalam PSAK, baik itu mengenai kerangka konseptual dan pelaporan keuangan, manajemen laba, ataupun konsekuensi ekonomi dari laporan keuangan. Selanjutnya 4.2 tentang saran. Adapun saran yang dapat disampaikan guna perusahaan bisa berjalan dengan baik yang di masa yang akan datang.
Sebaiknya perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan baik dan perusahaan yang memahami dan menerapkan standar akuntansi keuangan yang tertuang dalam PSAK. Selanjutnya daftar pustaka. Inilah daftar pustaka dari PPT kelompok 4 tentang reporting tadi. Sekian presentasi dari saya ataupun teman saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 4 seminar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.